Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Izata Clarissa Salsabila dengan NIM H07122106 dari Prodi Sistem Informasi. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai proposal bisnis dengan ide manfaatan Artificial Intelligence atau AI dalam bisnis fashion untuk mencocokkan baju dengan pelanggan. Nah, harap dicatat bahwa video ini dibuat untuk tujuan presentasi semata dan tidak dimaksudkan sebagai panduan lengkap atau solusi definitif. Informasi yang disampaikan ini didasarkan pada pengerjaan kelompok dan penelitian serta asumsi dan pemahaman yang tersedia pada saat penyusunan materi. Oleh karena itu, hasil yang dijelaskan mungkin tidak sepenuhnya akurat atau relevan dalam situasi yang nyata. Baik, langsung saja kita melangkah ke materi yang akan kami bahas pada kesempatan. Yang pertama yaitu latar belakang. Adapun hal yang melatar belakangi kita dalam pemilihan ide untuk penyusunan pasal ini, yaitu teman-teman perlu kita tahu industri fashion merupakan salah satu sektor yang selalu berkembang dan dipengaruhi oleh tren global, selera konsumen, serta inovasi teknologi. Nah, dalam beberapa tahun terakhir ini, perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence telah membawa transformasi besar di berbagai bidang, termasuk dalam bisnis fashion. Nah, AI ini telah membuktikan potensinya dalam mengubah cara perusahaan fashion itu memahami, melayani, dan memuaskan pelanggannya. Nah, salah satu aplikasi yang paling menjanjikan dalam mencocokkan pakaian pelanggan secara lebih personal dan akurat. Nah, seiring meningkatnya penetrasi e-commerce dan perubahan perilaku konsumen yang semakin bergeser ke belanja online saat ini, muncullah kebutuhan yang lebih tinggi untuk personalisasi. Nah, dalam konteks ini, AI berperan penting dalam membantu bisnis fashion menciptakan pengalaman belanja yang lebih personal, intuitif, dan relevan bagi konsumen. Nah, dengan menggunakan teknologi AI atau Artificial Intelligence ini, perusahaan dapat memanfaatkan data besar atau big data untuk menganalisis preferensi gaya, ukuran, serta warna yang disukai pelanggan, dan juga dapat memberikan lebih rekomendasi yang lebih akurat dan disesuaikan dengan kebutuhan setiap individu. Nah, AI ini juga tidak hanya membantu memahami preferensi konsumen, akan tetapi dia juga mampu mengidentifikasi tren fashion masa depan, memprediksi perilaku konsumen, serta menawarkan solusi fashion yang lebih tepat berdasarkan gaya hidup, minat, serta kebiasaan pelanggan. Nah, selain itu, pengguna AI dalam bisnis fashion juga mendukung efisiensi dalam rantai pasok dan produksi. Nah, dengan analisis produktif, AI dapat membantu produsen dan retailer memproduksi pakaian sesuai dengan permintaan pasar yang lebih akurat, sehingga dapat mengurangi tidak hanya menciptakan keuntungan bisnis dari sisi personalisasi dan kepuasan pelanggan, akan tetapi juga dapat berkontribusi terhadap berkelanjutan industri fashion dengan pendekatan yang lebih ramah lingkungan. Selanjutnya terdapat tujuan proposal. Nah, pemanfaatan AI atau Artificial Intelligence dalam bisnis fashion untuk mencocokkan baju dengan pelanggan. Di sini terdapat beberapa. Yang pertama ada meningkatkan personalisasi pelanggan, yang dimana menggunakan AI
untuk memahami preferensi dan kebutuhan individu konsumen, sehingga dapat memberikan rekomendasi pakaian yang lebih tepat, baik dari segi gaya, ukuran, warna, maupun pola yang sesuai dengan kepribadian dan selera pelanggan. Yang kedua ada mengoptimalkan pengalaman berbelanja. Nah, berbelanja memanfaatkan teknologi AI atau AI seperti augmented reality atau AR dan virtual try-on untuk meningkatkan pengalaman belanja digital. Nah, memungkinkan pelanggan untuk mencoba pakaian secara virtual dan membuat keputusan pembelian yang lebih tepat juga. Nah, yang ketiga mendukung keberlanjutan dalam fashion. Nah, di sini mendorong pengguna AI dalam produksi yang lebih ramah lingkungan dengan mengurangi limbah tekstil dan memproduksi pakaian sesuai permintaan. Serta dia dapat mengembangkan rantai pasok yang lebih efisien dan berkelanjutan. Yang keempat ada memfasilitasi inovasi desain. Nah, membantu desainer menggunakan AI untuk menganalisis data tren dan menciptakan desain inovatif yang lebih sesuai dengan preferensi pasar yang terus berubah. Serta dia juga memanfaatkan teknologi untuk menghasilkan pola dan desain baru yang lebih kreatif. Selanjutnya terdapat analisis kebutuhan bisnis fashion berbasis AI. Nah, di sini terdapat beberapa poin. Yang pertama ada kebutuhan teknis. Nah, di sini terdapat platform yang kuat. Nah, dalam sebuah platform e-commerce yang kuat, dia harus mampu mengakomodasi fitur-fitur berbasis AI seperti rekomendasi produk, coba virtual, serta analisis data yang kompleks. Nah, platform ini harus dirancang untuk menangani volume data yang besar dan mengolahnya seperti real time, berfungsi untuk memberikan pengalaman belanja yang lebih personal dan efisien. Selanjutnya ada algoritma AI yang canggih. Nah, di sini itu berfungsi untuk memberikan rekomendasi produk yang semakin akurat dan relevan bagi pelanggan. Nah, algoritma ini harus terus ditingkatkan seiring dengan pertumbuhan data dan perubahan preferensi konsumen. Selanjutnya ada infrastruktur yang andai. Nah, infrastruktur di sini termasuk server yang kuat. Sangat penting untuk mendukung fitur AI seperti coba virtual yang pembutuhan kapasitas intensif. Selanjutnya ada integrasi dengan sistem lain. Nah, di sini agar operasional berjalan dengan efisien, sistem e-commerce harus dapat terintegrasi dengan berbagai sistem lain, seperti sistem pembayaran, logistik, dan manajemen stok. Nah, integrasi yang baik akan memastikan transaksi berjalan lancar, pemenuhan pesanan lebih cepat, dan manajemen inventaris yang lebih akurat. Selanjutnya ada kebutuhan data. Yang pertama ada data pelanggan yang lengkap. Nah, informasi yang mendalam tentang preferensi dan kebiasaan pelanggan. Ini meliputi referensi gaya yang disukai, ukuran pakaian yang sering dibeli, dan riwayat pembelian dengan platform seperti media sosial. Dan e-commerce memungkinkan pengumpulan data tambahan, seperti interaksi dengan produk, penilaian, dan ulasan. Dengan memahami kebutuhan spesifik setiap pelanggan, perusahaan dapat memberikan rekomendasi produk yang lebih relevan dan personalisasi pengalaman berbelanja yang pada akhirnya meningkatkan loyalitas pelanggan. Selanjutnya ada data produk yang detail. Nah, mencakup deskripsi mendalam tentang setiap item, termasuk ukuran, warna, material, serta gambar produk yang berkualitas tinggi.
Nah, informasi ini itu sangat penting untuk membantu pelanggan membuat keputusan yang tepat saat berbelanja online, terutama karena mereka tidak dapat melihat atau menyentuh produk secara langsung. Penyajian produk yang informatif dan visual yang akurat dapat mengurangi tingkat pengembalian barang dan meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap merek. Selanjutnya ada data pasar. Nah, data pasar di sini mencakup pemahaman tentang tren fashion terkini, perilaku konsumen, dan strategi yang diterapkan oleh kompetitor. Nah, analisis mendalam mengenai tren dapat membantu perusahaan untuk tetap relevan dan berinovasi sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, selain itu, memahami preferensi konsumen dan taktik yang digunakan oleh pesaing dapat menjadi kunci eh, dalam mengidentifikasi peluang pasar baru, mengembangkan keunggulan kompetitif, serta meningkatkan efisiensi strategi pasar. Selanjutnya ada kebutuhan sumber daya manusia. Nah, di sini terdapat tim pengembang, yang dimana dibutuhkan tim pengembang yang terdiri dari data science, engineer, dan development yang akan menangani front end serta back end. Nah, data science di sini akan bertanggung jawab untuk menganalisis dan mengolah data agar memberikan wawasan yang dapat digunakan dalam pengembalikan keputusan. Nah, kalau engineer, dia akan menangani infrastruktur teknis, memastikan sistem berjalan stabil dan aman. Sementara itu, front-end development fokus pada pembuatan antarmuka yang user-friendly, dan back-end development mengelola logika bisnis serta mengelola data di server. Nah, kolaborasi dari tim ini akan memastikan sistem yang kuat dan dapat diandalkan, serta memberikan pengalaman pengguna yang lebih optimal. Selanjutnya ada tim desain. Nah, tim desain di sini bertanggung jawab untuk mengembangkan identitas visual yang konsisten dan menarik, baik dalam bentuk desain produk, situs web, maupun elemen pemasaran. Selanjutnya ada tim pemasaran. Tim pemasaran di sini itu bertanggung jawab untuk merancang dan mengimplementasikan strategi promosi guna untuk meningkatkan merek atau brand awareness dan menarik pelanggan baru. Nah, di sini mereka akan menggunakan berbagai saluran, mulai dari media sosial, iklan berbayar, sehingga kemitraan dengan influencer atau kampanye email marketing. Selanjutnya ada tim pelanggan. Nah, tim di sini itu bertugas memberi layanan pelanggan yang berkualitas tinggi, membantu menjawab pertanyaan, dan menyelesaikan masalah yang mungkin dihadapi oleh pelanggan. Nah, mereka juga di sini berperan dalam membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan melalui komunikasi yang proaktif dan ramai. Selanjutnya, kebutuhan keuangan. Terdapat model awal. Nah, di sini dibutuhkan modal awal yang cukup untuk membangun platform, mengembangkan algoritma, serta melakukan pemasaran. Terdapat juga biaya operasional yang dimana di sini meliputi biaya server, biaya pengembangan, biaya pemasaran, serta gaji karyawan. Selanjutnya ada sumber pendanaan, yang dimana bisnis di sini dapat mencari pendanaan dari investor, bank, atau melalui crowdfunding. Selanjutnya ada kebutuhan bisnis, yang dimana terdapat strategi bisnis yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan jangka panjang. Nah, terdapat juga partnership, yang dimana kerjasama dengan brand fashion, influencer, dan platform e-commerce dapat memperluas jangkauan pasar. Nah, yang terakhir ada inovasi, yang dimana bisnis harus berinovasi untuk tetap relevan dan menarik pelanggan.
Selanjutnya, implementasi teknologi. Di sini terdapat 4. Yang pertama itu ada rekomendasi pribadi atau personalized recommendation. Nah, dia di sini terdapat perkembangan teknologi yang di mana sistem rekomendasi pribadi dalam fashion ini telah berkembang pesat berkat machine learning dan data mining. Nah, algoritma ini memungkinkan platform fashion untuk mengumpulkan dan menganalisis data perilaku pelanggan termasuk preferensi warna, gaya, dan histori pembelian. Terdapat juga kebutuhan teknologi yang dimana sistem ini memerlukan database yang besar dan kuat untuk menyimpan data pelanggan dan histori pembelian dalam skala besar. Capekku. Nah, yang kedua terdapat pencarian visual atau visual search. Nah, di sini perkembangan teknologinya itu dia dapat menjadi tren baru dalam industri fashion. Nah, dia juga memungkinkan pelanggan untuk mencari produk menggunakan gambar. Nah, teknologi ini itu mengandalkan computer vision untuk menganalisis gambar yang diunggah pelanggan dan mencocokkannya dengan katalog produk yang tersedia. Nah, contoh beberapa platform fashion seperti ASOS atau Zalando. Nah, di sini terdapat juga kebutuhan teknologi yang di mana implementasi pencarian visual memerlukan algoritma computer vision dan model deep learning, khususnya convolutional neural network atau CNNS, yang dilatih menggunakan dataset gambar fashion agar dapat mengenali dan membedakan elemen facial produk. Nah, pengelolaan citra atau image precision juga penting untuk memperbaiki kualitas gambar, menghapus latar belakang, dan memastikan akurasi pencapaian. Selanjutnya terdapat coba virtual atau virtual try-on dengan AR. Nah, di sini perkembangan teknologinya itu terdapat uh, augmented reality atau AR dan teknologi virtual try-on telah membuka dimensi baru dalam pengalaman belanja online. Nah, teknologi ini dia memungkinkan pelanggan untuk mencoba pakaian secara digital melalui aplikasi mobile. Nah, dengan memanfaatkan AR ini, aplikasi seperti milik H&M dan Sephora telah membuat simulasi yang realistis yang memungkinkan pelanggan dapat melihat tampilan produk pada diri mereka sendiri sebelum membeli. Nah, terdapat kebutuhan teknologinya juga, teknologi AR yang digunakan dalam virtual virtual try-on, dia juga membutuhkan pengembangan software yang mampu mendeteksi fitur tubuh dan wajah pelanggan dengan presisi tinggi. Model 3 dimensi dari pakaian diperlukan agar tampilan lebih realistis dan akurat. Nah, yang terakhir ada analisis tren atau tren analisis. Terdapat perkembangan teknologinya juga di sini. AI mampu menganalisis data dari berbagai platform seperti media sosial, penjualan online, dan publikasi mobile untuk mendeteksi tren yang sedang populer. Nah, perusahaan model menggunakan alat analisis data berbasis AI untuk memahami tren pasar dengan lebih baik. Selanjutnya terdapat kebutuhan teknologi. Nah, analisis tren di sini memerlukan Natural Language Processing atau NLP untuk memproses dan memahami teks dari berbagai sumber seperti ulasan pelanggan, posting media sosial, dan artikel berita. Data mining digunakan juga untuk menggali dalam skala besar. Sementara algoritma di sini dia itu prediksinya memerlukan machine learning untuk mendeteksi pola tren yang sedang berkembang.
Nah, model seperti ini, sentimen analisis dan topik modeling sering diterapkan dalam NLP untuk mengidentifikasi topik yang sedang naik dan menetapkan sentimen pelanggan terhadap tren tertentu. Dari penjelasan saya tadi, dapat ditarik kesimpulan yang dimana analisis kebutuhan bisnis fashion di sini berbasis AI menunjukkan bahwa teknologi memiliki peran penting dalam meningkatkan pengalaman belanja dan efisiensi bisnis. Nah, dari segi teknis, platform e-commerce harus mendukung fitur canggih seperti rekomendasi produk AI, pencarian visual, dan coba virtual. Nah, algoritma AI di sini eh, server yang andal dan integrasi dengan sistem pembayaran dan logistik sangat dibutuhkan. Nah, dengan keamanan data sebagai prioritas. Adapun data-data tersebut meliputi informasi lengkap pelanggan, detail produk, dan tren pasar untuk mendukung fitur-fitur berbasis AI. Nah, selain itu juga sumber daya manusia ini terdiri dari pengembangan tim desain dan layanan pelanggan yang diperlukan untuk memastikan operasional bisnis berjalan dengan efektif. Namun berdasarkan ide tersebut dapat disimpulkan bahwa kebutuhan finansial mencakup modal awal yang besar untuk membangun platform, biaya pengoperasian, serta strategi bisnis dan inovasi yang berkelanjutan akan menjadi tantangan tersendiri. Dan juga dari sisi teknologi sendiri, AI akan berperan besar dalam menghadirkan fitur seperti rekomendasi pribadi yang lebih akurat, pencarian visual berbasis gambar yang lebih akurat juga, coba virtual melalui AR, dan analisis tren yang membantu memahami preferensi pasar. Nah, implementasi AI ini juga bertujuan meningkatkan kepuasan pelanggan sekaligus mempererat daya saing bisnis fashion. Bisa dilihat kelompok di sini, lampiran dari kelompok kami. Mungkin sekian penjelasan singkat dari saya, kelompok 6. Mungkin lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.